Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita mulai saja langsung ya pemaparan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo tentunya setelah video berikut ini. Ponorogo tentunya memiliki segudang sejarah. Dalam sejarah pra dan hingga masa kolonial, Ponorogo merupakan daerah yang menjadi pusat pendidikan Islam yang didatangi ribuan santri dari berbagai daerah Nusantara. Di samping itu, Ponorogo menjadi daerah pengembangan pertanian dan perkebunan yang terhitung berperan besar, sehingga Ponorogo masa lalu mempunyai jaringan rel kereta api hingga ke sejumlah pelosok. Pasca kemerdekaan, potensi perekonomian Ponorogo berkembang menyentuh industri tekstil batik yang juga mencapai kejayaannya di era 70 hingga 80-an. Dengan luas lebih dari 1.300 km persegi dan terbagi ke dalam 21 kecamatan serta 307 desa dan kelurahan, mayoritas wilayah Kabupaten Ponorogo dimanfaatkan secara masif sebagai lahan pertanian. Sebanyak 63% dari total luas wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat petani, baik secara tradisional maupun profesional. Ponorogo saat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ponorogo hebat, begitu semangat yang tengah digaungkan hari-hari ini. Ponorogo kini tengah melangkah menuju daerah yang berdaya dan memberdayakan bagi seluruh aspek masyarakat maupun pelaku usaha hingga perindustrian secara gotong royong menuju Ponorogo yang lebih bermartabat. Semangat Ponorogo hebat diwujudkan dalam berbagai kebijakan maupun implementasi program yang berintegritas dan menjamin transparansi serta kemudahan yang menunjang terbukanya berbagai peluang usaha di Ponorogo. Ponorogo menawarkan sejumlah sektor potensial yang siap dikembangkan oleh para investor maupun pelaku usaha, sektor perindustrian, pertanian dan peternakan, pendidikan dan kesehatan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor-sektor yang siap melesat dalam waktu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiri Sancoko, Bupati Ponorogo. Saya mengundang panjenengan untuk hadir ke Ponorogo untuk berinvestasi di Ponorogo. Kota ini seperti serpian surga. Ada banyak hal yang luar biasa di Ponorogo. Budayanya luar biasa, alamnya top luar biasa, pertaniannya hebat, dan kemudian banyak bisnis lain yang bisa kita kembangkan termasuk ekonomi kreatif. Berinvestasi di sini sangat luar biasa. Di wisata misalnya kami punya banyak hal. Wisata budaya kami punya banyak budaya yang dalam. Ada ngebel, ada reok, sebentar lagi kami ingin punya monumen reok. Ada wisata religi, kami punya Tegalsari, punya makam Doro Katong, kami punya Gontor, kami punya banyak hal yang ini sangat baik untuk investasi ke depan. Kami mengundang panjenengan untuk berinvestasi Ponorogo. Monggo kita kembangkan Ponorogo dengan yang lebih hebat, lebih baik. Sebentar lagi kami hijrah untuk menuju ke perizinan yang terpadu, yang luar biasa. Kami tempatkan di PCC, Ponorogo City Center. Nah, semua pelayanan ramah, cepat, berinvestasi yang aman dan nyaman, tentu kami layani dengan baik dan tanpa pungli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ponorogo merupakan serpihan surga, Mika. Betul Luar sekali. biasa. Pertaniannya top, ya. Oke, benar. Alamnya top. Luar biasa. Semuanya ada ya, Mika, di sana ya. Benar. Luar biasa sekali. Dan pastinya kalau mendengar kata Ponorogo, itu pasti kita langsung teringat dengan kesenian Ya, reok Ponorogo. Luar biasa sekali. Mungkin ini juga teman-teman jadi makin semangat ya, Ya, nantinya betul. untuk memilih Ponorogo sebagai salah satu tempat yang akan dijadikan oleh teman-teman menjadi destinasi untuk nanti berkarir ya. Betul sekali, Mika. Oke, dan sekarang sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, Bapak Andi Susetio MMA selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Apa kabar?
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar kami baik, Mbak. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Baik Bapak, langsung saja untuk dapat memulai sesi pemaparan materi kurang lebih dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan, saya mewakili pemerintah daerah, saya didampingi oleh Sekretaris Badan, kemudian para kepala bidang, dan barangkali ada pertanyaan, kok pakaiannya agak beda ini dalam situasi hari kerja, jam kerja. Jadi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka Hari Santri Nasional, Bapak Bupati menginstruksikan kepada seluruh masyarakat termasuk ASN di lingkup Pemkab Ponorogo ini untuk memakai baju muslim. Untuk bapak-bapaknya itu ada spesifiknya, muslimnya itu pakai sarung. Ya, mulai tanggal 14 sampai tanggal 22 Oktober ini. Sehingga kami ini sekarang ini pakai sarung, meskipun ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi kami pakai baju koko dan sekaligus pakai sarung. Sementara untuk ibu-ibunya itu memakai baju muslim. Ya. Baik, saya sampaikan tadi sudah kita lihat video mengenai potensi Ponorogo, dan tadi juga sudah dipertegas oleh mbak-mbak hostnya bahwa Ponorogo ini memang identik dengan kota Riok, dan ini malah menjadikan ikon kita yang paling viral ya, gitu ya, terkait dengan Riok ini. Oleh karena itu maka Ponorogo biasa kita sebut dengan kota budaya terkait dengan keberadaan kesenian Rioknya ini. Kemudian selain kota budaya, Ponorogo juga dikenal dengan kota santri. Di awal video tadi juga digambarkan bagaimana perkembangan dunia santri kita ini. Dan perlu disampaikan bahwa pondok pesantren yang ada di Ponorogo itu kurang lebih ada 111. Ya. Sehingga memang ini menjadi daya tarik tersendiri untuk di Ponorogo ini. Untuk Kabupaten Ponorogo sendiri adalah kabupaten yang ada di Jawa Timur, yang ada di sebelah selatan. Kami berbatasan dengan selatan Kabupaten Ponorogo itu ada Kabupaten Pacitan. Kemudian sebelah utaranya itu ada Kabupaten Madiun dan Magetan. Yang barat ada Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi kami berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sebelah timurnya itu kita berbatasan dengan Trenggalek dan Tulungagung. Ya. Tadi sudah digambarkan di video, luas Ponorogo itu 1.300 km lebih, ya, di mana ada 34.000 lebih itu merupakan lahan sawah, sehingga memang Ponorogo menjadi salah satu kabupaten pertanian di Jawa Timur dengan berbagai produk pertaniannya. Kemudian terkait dengan penduduknya, Ponorogo itu ada 949.318 jiwa. Jadi sekali lagi 949.318. Kemudian untuk jumlah kelurahan ada 26, sementara desanya 281, sehingga jumlah desa dan kelurahan ini ada 307. Untuk daerah Ponorogo ketinggiannya bervariasi, mulai 92 sampai 2.500-an meter di atas permukaan laut. Jadi variasi sekali, ada yang dataran rendah dan juga ada dataran tinggi. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan keberadaan OPD yang ada di Ponorogo ini, kita ada dinas ada 16, kemudian badan ada 5, kemudian setelah itu ada inspektorat, ada RSUD, ada PDAM, kemudian Satpol PP.
Ya, selain tentunya ada sekretariat dan sekwan, ya, sekretaris dewan. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan APBD kita, Kabupaten Ponorogo ini kurang lebih angkanya sekitar 2,4 triliun. Ya, kemudian kalau PAD-nya kurang lebih sekitar 310 miliar. Ya. Ini memang relatif masih kecil, tapi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu, kita terus bergerak untuk menjadikan Ponorogo menjadi lebih maju lagi dengan berbagai potensi yang ada, ya. Di mana di tahun ini ada salah satu program prioritas Pak Bupati dalam pengembangan pariwisata di Ponorogo itu, yaitu untuk membuat monumen reog. Nanti ada monumen berbentuk reog begitu, yang tingginya di atas patung GWK, ya, di Bali. Ya. Ini program Pak Bupati kita, ya, untuk mengembangkan Ponorogo. Kita punya museum reog dengan penampilan secara fisik. Ada reognya yang tingginya diharapkan melebihi patung GWK yang ada di Bali. Kemudian untuk tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Kabupaten Lebak dan juga ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa PKN STAN itu terkait dengan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Di Ponorogo ini sudah diberlakukan kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, di mana tambahan penghasilan atau TPP atau tukin, beberapa daerah ada yang menyebutkan seperti itu ada beberapa kelompok yang kita berikan untuk PNS kita ini. Ada yang berdasarkan beban kerja, ada yang berdasarkan kelangkaan profesi, dan juga ada yang berdasarkan kondisi kerja. Ya. Dan ini berbeda-beda memang. Untuk beban kerja ini berlaku untuk seluruh staf, ya, baik pelaksana fungsional maupun pejabat struktural yang lain. Untuk kondisi kerja ini memang beberapa OPD yang punya beban tugas berat ini dibedakan dalam bentuk tunjangan tambahan dari kondisi kerja ini. Kemudian ada lagi kelangkaan profesi. Sehingga untuk teman-teman STAN yang ingin mengabdi ke Ponorogo terkait dengan tambahan kinerja atau tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan ini, insya Allah kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk jabatan-jabatan apa yang rencana akan kita siapkan untuk teman-teman lulusan STAN, ini banyak, ya. Kita rencanakan utamanya adalah di BPKAD, ya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian beberapa OPD lain di Bapeda, kemudian di BKPSDM juga kita rencanakan seperti itu. Kemudian untuk kondisi di Ponorogo untuk penilaian sakit, ya, ini kita sudah B dalam beberapa tahun ini. Kemudian untuk penilaian pengelolaan keuangan, kita sudah WTP 10 kali berturut-turut, ya. Sudah 10 kali WTP berturut-turut, ya. Sehingga dari apa yang kami sampaikan tadi itu, maka sebenarnya untuk teman-teman lulusan STAN untuk yang mau bekerja di Ponorogo, ini insya Allah menjadikan Ponorogo ini ladang karier ke depan yang bisa menjanjikan, ya. Apalagi kondisi daerahnya menurut kami sangat kondusif, aman, dan sekaligus sudah saya sampaikan tadi merupakan salah satu kota santri dan sekaligus kebudayaannya, ya, yang sudah saya sampaikan tadi yaitu reog ini sudah menjadi
viral kemana-mana dan sekaligus menjadi agenda kita. Ya, hampir tiap tahun, hampir tiap ada acara apapun disuguhi dengan hiburan atau kebudayaan yang namanya Riok Ponorogo. Bahkan setiap tahun kita mengadakan festival Riok secara nasional, bahkan pesertanya kadang-kadang internasional dari luar negeri. Ya. Sehingga dari kondisi ini tentu dari sosial kemasyarakatan insya Allah kondisinya aman, baik, sekaligus nyaman dengan berbagai kondisi yang sudah saya sebutkan tadi itu. Kemudian terkait dengan karier di pemerintah kabupaten, insya Allah ke depan untuk teman-teman lulusan STAN akan sangat menjanjikan. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan penjelasan terkait dengan video yang sudah kami sampaikan tadi. Barangkali nanti ada yang mau ditambahkan, Pak Sekban, Pak Kabid, cukup ya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa PKN STAN, ini kami siap untuk menjelaskan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materi. Baik, untuk selanjutnya akan langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk kemudian dapat bertanya langsung kepada narasumber. Baik, sudah ada satu pertanyaan masuk Bapak terkait dengan jenjang karir Bapak. Apakah nanti ketika lulusan dari PKN STAN akhirnya memutuskan untuk bekerja di PMK Ponorogo, kira-kira bagaimana gambaran jenjang karir dan juga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di PMK Ponorogo Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kami menyiapkan untuk teman-teman lulusan STAN ini berbagai jabatan, baik fungsional maupun struktural yang ada di kami. Dan kariernya sangat terbuka, apalagi teman-teman lulusan STAN ini kan punya kompetensi lebih dari masalah keuangan ya. Saya kira ini sesuatu keunggulan dan modal besar untuk berkarier di Ponorogo. Termasuk kaitannya dengan fasilitasi untuk tugas belajar dan sebagainya. Kita memberikan keleluasaan untuk pengembangan kompetensi dan karier melalui pendidikan-pendidikan yang ada, yang diinginkan oleh para ASN atau PNS yang ada di Ponorogo. Termasuk barangkali nanti teman-teman dari STAN ingin berkarir di Ponorogo. Ya, saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari teman-teman lulusan PKN STAN, namun kembali kami ingatkan, apabila ada yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand. Baik, sudah ada pertanyaan nih dari G-Form, Mika, Betul. terkait dengan kuota, Bapak, tentang formasi yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk lulusan PKN STAN nantinya per prodi, Bapak. Silakan, Bapak. Baik, usulan kami kemarin ini karena memang tahap pertama kami ya, ini 12 ya Pak Imam. Ya. Untuk formasinya barangkali bisa disampaikan Pak Imam. Monggo barangkali saya bisa dibantu oleh Pak Imam Masudi, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada dasarnya kita pada kesempatan kali ini kita akan mengajukan jabatan-jabatan yang ada formasinya yang sudah ada di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan kita yang sudah kita susun sebagai perencanaan pengadaan pada tahun yang ini. Di antaranya yaitu pemeriksa laporan dan transaksi keuangan, bendahara, penata laporan, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, pengelola keuangan, pengelola akuntansi, dan bendahara, dan juga analis perencanaan anggaran. Kesemuanya itu
kita sebagai langkah awal kita diminta untuk mengajukan formasi ke PKN STAN itu sebanyak 12 formasi yang ada. Demikian jawaban dari kami, semoga bisa dimengerti oleh para mahasiswa lulusan STAN pada tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kami mohon izin untuk melanjutkan ke sesi berikutnya karena sesi tanya jawab sudah selesai Bapak. Selanjutnya kami silakan Bapak untuk memberikan closing statement untuk mengajak teman-teman alumni PKN STAN untuk memilih untuk menjadi penempatan di pemerintah Kabupaten Ponorogo. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan alumni STAN. Ya, kami sangat mengharapkan untuk bisa bergabung ke kami, pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kami siap menerima dan sekaligus memfasilitasi untuk karier para lulusan STAN di Ponorogo, untuk karier dan kesuksesan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Ya, saya kira demikian dan kami tunggu. Selamat datang di Ponorogo. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih atas paparan, jawaban, dan juga keikutsertaan Bapak dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Semoga informasi yang telah diberikan dapat memberikan banyak manfaat, khususnya bagi lulusan PKN STAN yang mungkin sekarang sedang dalam masa bimbang Bapak, dalam menentukan akan di mana penempatan kerja ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak perwakilan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, Mika, itu dia dua instansi yang telah memaparkan informasi kepada teman-teman. Kami ingatkan teman-teman karena besok hari terakhir untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung join di KAPA Fest 2022 karena hanya di sini informasi yang akan didapatkan akurat ya Mika ya. Betul sekali. Baik, dan tadi kita sudah bersama mendengarkan paparan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Setelah ini akan kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun setelah berikut ini.